Ini cerita keluargaku di Santet. Wah, menarik banget. Wow, belum ada cerita gini, belum ada. Menarik. Gila. Apa itu? Hah? Itu di mana? Itu apa? Nah, naonan marane kadinya nyium penyakit wae. Oh, ini adalah pesan. Jangan cerita horor. Aku takut. Pada gulangan ing kalbu merengsos mita amre lantai aja pijer manganentro kaprawiran dan kaesti. Halo semuanya yang nonton, welcome back to Selembar Kisah. Kita sudah menyiapkan cerita-cerita hot, bukan kita sih, kita udah mau membacakan lagi cerita-cerita yang hot dan seram dari kalian-kalian teman-teman online. Jadi buat yang mau nonton jangan lupa nontonnya jangan sendirian. Tapi kalau kalian berani banget sih nggak apa-apa ya. Kita nggak nyaranin ya. Iya. Kita nggak nyaranin. Kita lebih nyaranin sih kayak misalnya anggota keluarga nontonnya sendiri-sendiri aja. Biar makin masing-masing. baik, Makin baik. Biar musuhan. Jadi kayak misalnya mamanya di kamar yang setelah satunya, terus bapaknya di ruang tengah. Iya benar. Nonton aja beda-beda. Oh, iya. Jangan nonton bareng-bareng sendiri-sendiri di handphone Sendiri aja. sendiri. Gak apa-apa ke satu rumah tapi beda tempat. Beda tempat. HP harus beda juga. It's good, bro. It's Selembar Kisah. Good banget sih. This is Selembar Kisah. Ini ada cerita dari Hasna Afifah 23@gmail.com. Oke. Jadi gini. Ini cerita keluargaku di Santet. Wah, menarik banget. Wow, belum ada cerita gini, belum ada. Menarik. Gila. Keluarga aku di Santet. Aku itu keluarga sederhana. Tapi waktu itu ekonomi di keluarga aku lagi bagus, alhamdulillah. Nah, waktu itu juga keluarga aku mau renovasi rumah. Di rumah itu ternyata ada adik kakak aku yang iri. Renov rumah selesai, kita balik lagi ke rumah kita. Dari sana kita mulai ngerasa beda, kayak ada yang aneh. Kejadian pertama waktu aku lagi nonton DT, Ciela. Terima kasih. Tapi Keran air nyala mati sendiri. Beberapa hari kemudian, sama pas lagi nonton DT juga, wah penonton setia. Karena DT malam. Oh iya. Oh my god, bener ada gue juga boy. yang ngomong gitu sih. Kayak ikan pari ya. Udah? Next. Nah, kemudian sama nih pas lagi nonton DT juga, tiba-tiba ada kepala nongol dari jendela. Terus Spesialis nongol. hilang lagi sambil senyum nyengir dan ada gigi berdarah. Giginya darah terus dia nongol gini. Ini bayangin ada darahnya, tolong nanti diefekin ada nggak darah. Darah apa? Darah biru. Udah nyamuk. Tapi aku nggak berani cerita ke orang tua aku karena orang tua aku juga rasa agak merinding juga. Lepas dari sana, orang tua aku izin untuk pergi ke Bandung. Kakak sama adik aku juga ikut orang tua. Aku nggak ikut karena waktu itu aku sekolah. Nah, mereka bilang pulang itu asar, tapi ternyata katanya macet banget di jalan sampai maghrib. Mereka belum pulang
mereka belum pulang. Pas banget, tiba-tiba mati lampu. Aduh deh. Anehnya, cuma rumah aku doang yang pas posisi aku lagi di kamar sendirian. Habis itu, ada yang ketuk pintu 3 kali. Aku bilang, "Ma, Pa, mati lampu." Parahnya, pintu rumah nggak bisa dibuka. Kekunci. Dari sana aku sadar, wah ini rumah kayaknya ada sesuatu deh. Aku gedor-gedor pintu rumah karena aku takut di rumah sendirian. Tambah mati lampu. Pas aku balik ke kamar, karena aku ngerasa cuma kamar tempat teraman, tiba-tiba di bawah ranjang Aduh, paling ada yang gerak kayak kuku yang panjang, serak, serak, serak. Nah, udah gitu dari pintu kamar ada yang berdiri. Dia bilang gini sambil jalan ke aku, Beta nih kalau udah bilang gini. "Keluarga kamu harus mati." Aku napas dulu ya. aduh lagi sih. Alhamdulillah, aku ingat doa dari Rasulullah. Gini doanya. Fi amanillah, dalam lindungan Allah. Seketika itu juga aku nyala dan bayang-bayang itu hilang. Dan baru orang tua aku datang malam pas jam 12. Papa aku bilang dia ngerasa jantungnya kayak ditusuk. Astagfirullahaladzim. Sampai papa aku jerit-jerit. Kakak aku gercep langsung baca surat Al-Baqarah. Aku juga ikut baca. Tiba-tiba ada boneka pocong-pocongan jatuh dari atap. Kok bisa? Dan seketika Sampai itu juga bonekanya ngeluarin darah. Astagfirullahaladzim. Gak nyampe di sana, di rumah aku kejadiannya selalu malam-malam. Di atap rumah ada yang jalan, ada suara-suara aneh. Tapi aku udah gak peduli. Ternyata gak disangka-sangka sekeliling rumahku banyak bercak-bercak darah. Terus jalan-jalan orang bekas kaki. Iya, karena lagi renovasi kan. Jadi di rumahnya itu banyak jejak kaki disertai tanah kuburan. Aduh. Terus karena keluarga aku udah capek dikirimin santet, mama aku juga udah nangis terus dan berdoa sama Allah. Semoga Allah balas perbuatan mereka. Amin. Nah dari sana rumahku agak adem. 3 bulan kemudian adik bapakku ini juga sakit. Adik sama papa aku sakit keras. Habis itu keluargaku jenguk. Ternyata dia tiba-tiba nangis. Dia minta maaf. Dia ngaku kalau misalnya dia ngirimin santet. Siapa? Keluarganya. Salah satu keluarganya. Aku dan keluargaku kaget. Tiba-tiba langsung ninggalin dia. Kita langsung ninggalin dia. Lalu mana bos hilang? Lah kok hilang? Oh ya, keluargaku kaget dan kita langsung ninggalin dia. Bahkan papaku lebih sayang sama adiknya daripada sama anak-anaknya. 2 minggu kemudian ternyata dia meninggal. Siapa? Orang yang nyata meninggal. Mamaku mau jenguk, tapi papaku gak ikut. Sampai 3 jam aku sama mamaku bujuk papaku. Baru dia mau. Tapi sayang, sekarang ternyata santetnya masih ada yang ngirim. Tapi sekarang sama rekan kerja papaku. Tapi yang tahu cuma mamaku, aku, dan kakakku. Kita disantet sama adiknya papa ternyata udah lebih dari 13 tahun yang lalu. Wah, Sama om ya berarti ya? bantu doa ya kak, semoga keluargaku baik-baik aja. Amin ya Allah. Amin. Semoga baik-baik
Amin. Semoga selalu sehat terus, dilindungi sama Allah. Jangan lupa banyak-banyak berdoa ya. Amin. Terima kasih ceritanya. Dari Dia mau Hasna. Ini dari Hasna Afifah. Makasih ya. Semoga selalu bahagia, selalu Dan sehat. dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekarang aku mau bacain cerita dari file 1109@gmail.com. Hai Zahra, aku mau melanjutin cerita horor yang kemarin. Semoga terbaca ya. Setelah kejadian itu, aku tetap lanjut mondok kok. Cuma emang agak lama aja di rumahnya. Oh, ini cerita yang pesantren itu ya? Oh, cerita yang pesantren lanjutannya ya? yang ruko ya? Yang mana ya? Yang ruku, Tar dulu, ini aku sebelah kosong banget asli. Oh ya udah, tenang kok. Enggak kok enggak kosong. Kosong. Sebelah aku nggak ada nih kosong, ada Ini ada ada slot. sutet, guys. Ada sutet. Asli sih Kan suka kayak jaga. bintang di Instagram. Karena kita lagi di gunung nih. Udah dingin banget. Dingin. Tadi ada, Asap tuh. Dingin banget. ada yang nawarin kopi. Oke, lanjut. Emang kopi mah. Karena harus dibicarakan dengan keluarga, soalnya aku pesantren di Jawa, orang tuaku itu di Jakarta. Kali ini nggak diganggu sama yang sholat kok, jedanya sekitar 2 bulan. Setelah kejadian, aku dan temanku itu masih mondok di situ sampai lulus. Kejadian ini habis sholat isya, berarti sekitar pukul 8 kurang. Habis sholat isya, makan malam, dan melakukan hal pribadi, mencuci, belajar, tidur, dan lain-lain. Tapi karena aku pada waktu itu banyak setoran hafalan yang belum aku hafal, jadi aku nggak langsung tidur. Habis sholat isya, aku turun ke kamar untuk naruh alat sholat sama makan. Setelah makan, karena aku bingung mau ngapain. Akhirnya aku memutuskan untuk ngapalin setoran yang mau disetor ke pengurus. Aku naiklah ke aula lagi. berdua sama temanku, bukan yang kemarin tapi Orang. Iya, Orang. orang. Tenang, belum. Tenang. kebetulan pas aku naik ke aula, di aula kosong, jadi aku cuma berdua sama temanku. Temanku senang banget karena aulanya kosong. Karena kata dia kalau aulanya sepi alias kosong, ngapalinnya jadi fokus. Make Gak sense sih. terganggu sama yang lain. Bagus. Tapi keganggunya sama. Tapi Didi tak nungguin tapinya. Iya. enggak, itu aku bercanda. Senyum dulu lagi. Hati. Nafas dulu. Nafas. Penonton nafas dulu. Tapi sih. Hah? Nggak tahu, aku lupa ngomong. Kabina kafe. Kok serem? Lanjut. Akhirnya aku sama temenku mulai ngapalin. Tapi sebelum itu aku bilang sama temenku, aku belum di absen nih di kamar sama mbak pengurus. Kamu udah belum? Temenku jawab, aku udah tadi sebelum makan. Karena temanku udah, ya udah. Oh sorry, karena temanku udah, lalu aku ngomong, ya udah, karena kamu udah absen, aku duduk ya ngapalinnya di pojok dekat pintu aula ya, biar kalau dipanggil absen kedengeran. Temanku ngangguk. Nah, mulailah proses menghafal. 10 menit baca, mulai ada rasa ngantuk. Sampai kerasa mau rebahan, tapi aku tetap tahan. Sampai pas 1 ayat, susah banget menghafalnya. Sampai kayak dongkol sendiri gara-gara gak bisa. Akhirnya saking gregetnya aku sampai ngomong, pengen balik ke Jakarta aja deh, gak kuat aku ngapalinnya.
napas dulu. 1, 2, 3. Baru cerita pertama loh ini. Masa begitu doang mau pulang ke Jakarta? Nih, aku contohin. Kenapa sih? Tapi baik berarti. Ayahnya. Di dalam kurung nih dia bilang, bacaan satu ayat yang dari tadi susah banget aku baca. Bacaannya bagus banget. Wow. Oh, dia nyontohin. Bu. Ayat. Emang ayatnya apa? Gak tau dia nggak jelasin. Aku yang dengar itu ngiranya yang ngomong temanku. Aku jawab lah. Ya udah, makanya kamu bantuin aku simak. Pas habis ngomong gitu, aku yang duduknya. Ada suara tadi apaan? Ada buka pintu orang Apa sih? Buka pintu kentuk. Tapi salah. Kita bro. Masa di gunung buka pintu? Mau diulang yang tadi ngomong lemahnya. Oh iya. Jangan deh. Ya ulang. Oh, ulang ya. Dari situ ulang. Begitu aku ngomong, tiba-tiba ada yang jawab. Mama, masa gitu doang mau pulang ke Jakarta? Nih, aku contohin. Mendingan gak usah nyontohin. Gak usah. Gak butuh. Diam. Bisa diam tidak? Somplang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gak ikutan. Kita ikutan konslet. Konslet. Ini tangan kita cuma patah nabi. Oh iya. Benar. Tapi no kalau nonton. Ini apa ini? Ya apa itu sih Ram? Nggak boleh sompral tahu di gunung. Enggak, itu bukan Aku sombong. yang denger itu ngiranya yang ngomong temanku. Aku jawab lah. Ya udah, makanya kamu bantuin aku dong, simak. Pas habis ngomong gitu, aku yang duduk yang menghubungi temanku balik badan. Gak taunya Gelisah. temanku ngegeletak tidur. Posisinya tengkurap nindihin buku setoran hafalan. Astagfirullah. Aku bingung. Yang tadi ngomong siapa dong? Oh, disangkanya temannya yang tadi Iya, tuh. disangkanya temannya. Iya, disangkanya temennya. Terus tiba-tiba ada yang nyaut. Aku yang nyawa Astagfirullah. di samping lemari. Enggak ada lemari. Di gunung jarang banget sih lemari. Ini kosong kan? Untung kita di gunung aman sih, alhamdulillah. Tapi sejak survei gitu di gunung sekitar 15% lemari ya. Jarang banget ada gunung. Tiba-tiba ada jarang banget ada lemari. Jarang banget ada lemari. Jelas. Guys, jadi mereka ini bercanda-bercanda karena menghilangkan Rasa rasa panik. paniknya Benar, mereka ya kan. Udah agak sesak napas nih. Mangga. Saya dari tadi jakun aku naik-naik. Mangga. Sampai ke sini. Oh. Aku ngeliat sampai ke sini naiknya. Semuanya benar. Aku yang dengar gitu langsung lihat ke arah lemari. Dan ternyata di sampingnya ada anak remaja Aduh deh. perempuan lagi megang buku sama kayak buku-buku. Isinya ayat yang harus dihafal. Ya. Gelisah. Padahal gak denger. Pakai baju warna kuning, Kuning siapa? tapi kotor. Ih, Kayak kasihan. habis kecebur sumur. Aku yang udah mulai merinding langsung bangunin temanku. Ayo bangun, kita ke bawah. Apa sih? Ayo bangun. Akhirnya temanku bangun juga. Dan akhirnya kita ke bawah. Pas sebelum turun, anak remaja yang di samping lemari tadi bilang, Aduh. Menurut mama ini karena lihat kakak. Astagfirullah. Ih, apa sih? Ya Allah. Tutupin muka pakai ini. aku merinding banget, langsung greget. Langsung geret temanku maksudnya. Kasihan. Buat cepet turun. Pas jalan aku masih merinding tapi gak mau cerita sama temanku. Sampai akhirnya beberapa hari setelah kejadian itu aku demam tinggi. Aduh. Ibu sama bapak yang di Jakarta nelfon nanyain kabar. Pas nanyain kabar aku nangis kejar minta pulang. Pokoknya minta pulang hari itu juga. Minta pulangnya mau ke rumah Mbah yang cuma 2 jam dari pondok atau langsung ke Jakarta. Ada apaan? Hah? Ada apa?
Geuing, mantap. Astagfirullahaladzim. Suka bercanda-canda. Jujur aja kalau ada Aku teh kaget sesuatu. tadi ada. Aku kira putih. Astagfirullahaladzim, taunya Ternyata itu. put. Sumpah kaget banget. Sumpah. Lampu, kok pot ya. Pot itu mah. Kaget. Potongan harga. Agak sensitif sih karena kita mainnya di outdoor sekarang. Ya, Iya, outdoor benar. sekarang. Nggak jadi apa kayak kalau pandangan aku ya. Jadi kayak dari bakul itu ada orang gini. Oh. Don't play iya. bosku, don't play bosku. Play bosku. Bosku. Lanjut kepo nih ceritanya. Mau atau mau nyomot itu dulu? Emang nggak nyomot, ada yang mau nyomot? Produser Maaf guys. Oh, produser Bapak yang kaget plus nggak tega akhirnya nyuruh om dari ibuku jemput sekalian berobat karena posisiku juga sakit. Besoknya sebelum pulang aku pamit dulu sama pengurus dan kagetnya pas pamit di kantor ada anak cewek yang aku lihat pas di aula itu lagi berdiri di depan gerbang sambil ngelambain tangan dan dada. Aku yang lihat langsung nunduk dan mencoba mempercepat waktu. Coba tolong di minum. Coba deh, Coba tolong. Sampai kerudung. Iya, iya, nggak apa-apa. Dadah guys. Tapi kira-kira namanya siapa ya? Nggak penting pak, tertanya. Oke. Udah. Nggak ada yang sebenarnya kayak gitu tuh aneh gitu. Oh iya, jadi kan Dia tuh panik ya. guys. Sampai akhirnya aku pulang dan masuk mobil. Dia masih di gerbang, tapi bedanya mukanya sekarang sedih. Oh, jadi sedihnya. Akhirnya yang emang posisi lagi demam gak mau mikirin hal itu. Di jalan pulang, aku gak sengaja melihat buku di saku bangku mobil. Oh, yang di depan situ. Oh iya. Aku melihat isi dalam buku itu sampai pas halaman tengah. Aku baca dan ada tulisan maaf dan selamat jalan. Astagfirullah. Baik. Aku udah deg-degan. Tapi kan kesel juga. Tapi kita sebenarnya jujur aja nggak perlu kebaikannya ya. Kita nggak perlu kebaikan. Ini apa nih? Bahasa dari mana? Bukan, apa nih? Kok naik-naik? Omong tadi aku udah. Wait. Udah kelar? Udah. Terima kasih. Siapa namanya? Shiva Ail. Di belakang? Shiva yang ngomong nih. Belakang Oh, sih. kosong. Ada ending. Enggak, udah. Oh, oke. Siapa kasih? Namanya Oke. Shiva Ail. Thank you. Terima kasih Siva. Oke, ini ada cerita dari hairulblazing@gmail.com. Waktu itu saya sama teman-teman sepedahan sekitar jam 11:30 malam. Waduh, karena bosan Ngapain ya? di tongkrongan, kita sepedahan lah ke perusahaan BUMN PT. Ya pokoknya beliau di kota Subang, Jawa Barat. Tempat tersebut dulunya dijadikan markas militer oleh tentara Belanda yang masih awet. Tentara Belanda, bahkan masih banyak bangunan dan kendaraan peninggalan Belanda yang masih awet. Waktu kita lewat pas depan pohon beringin, deket disimpannya kendaraan Belanda, lalu kita mencium bau wangi yang kuat banget. Sampai ada teman saya yang bilang, ini bau parfum siapa sih, ini kayak jamet, katanya begitu. Lalu kita melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di bawah pohon sambil tersenyum dan menyapa kita. Aduh, kayak bahasa Sundanya. Badai kemana aja? Mau kemana? Branding dong. Firasatku jelek nih. Mau kemana Kang, katanya. Kita semua menjawab, jalan-jalan wae, jalan-jalan wae emang. Nggak ada Nggak ada, wae. wae. Jangan Kita improvisasi, artinya jadi salah. Oh, jalan-jalan aja mang. Nah, kita lewat gitu aja sekitar 100 meter dari orang tadi. Teman saya ada yang bilang lagi, itu tadi siapa ya? Kok sendiri? Emangnya dia nggak takut? Terus saya bilang, ya kan di sini siang aja nggak ada orang, apalagi malam, kali gitu. Kita semua masih berpikiran positif lah. Terus ada orang yang tadi di pohon itu manggil kita, Astagfirullahaladzim, masih Jang, ada. Kadir Jang, bantuan mama. Ih, Kita semua akhirnya nengok. Kesini bantuan Sambil mama. tersenyum. Bantuin mama. Dan tangan yang melambai, orang itu tertawa serem banget. Ya Allah, si mama. Jadi sambil tersenyum terus dia ngelambai gitu, tertawa serem banget. Kita semua tuh langsung ngebut karena panik.
Dan waktu sampai di jembatan kita tuh ketemu sama Mang Toa. Nah dia itu adalah penjaga ronda. Dia penjaga Oh, penjaga ronda. Ya. Dia penjaga ronda, terus dia bilang, naik sepeda nalalaunan. Apa itu? Naik Naik sepedanya sepeda kenapa Oh, naik pelan-pelan? sepedanya pelan-pelan. enggak. Naik sepeda pelan-pelan. Sepedanya pelan-pelan. Oh, naik sepedanya. Naik sepedanya pelan-pelan. Naik sepeda nalalaunan. Naik sepedanya pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Pelan. Nah kita semua masih gemeter, langsung cerita deh apa yang baru aja terjadi dialami sama kita gitu. Malah kena semprot. Nanaonan marane kadinya nyieun penyakit wae. Jelasin. Nah, naonan marane kadinya Ngapain? Cari penyakit aja gitu kan. Ngapain kalian ke sana cari penyakit aja? Atau ngapain karena kalian tuh kesana nyari penyakit aja kan. Terus kita semua tuh langsung pulang. Wajah dan ketawanya tuh masih terlihat Aduh. jelas sampai sekarang. Dan setiap kalau ingat itu tuh langsung merinding. Ya Allah. Terus ada pesan terakhir ini, reply, I'll forward and it as new. Thank you. Replay. Khairulblazing@gmail.com. Nice. Dan Terima kasih nanaunan sepedaan. Ulah sepeda. Salam sepeda. Cari penyakit. Salam night ride. Tuh, Night ride. nanaonan marana kadinya nyiun penyakit wae. Weh. Nah, orang mana kadinya nyen penyakit wae. Gitu. Coba. Kok Coba. Apa tadi? naon mana teh? Marane. Oh, marane. Nanaonan mareh. Tahu deh. Nanaonan marane kadinya nyiun penyakit wae. Ini adalah pesanan dari kami. Terima kasih. Terima kasih nih untuk khairulblazing@gmail.com. Terima kasih. Terima kasih. Berarti kalau misal, berarti kalau misalnya nonton ini ya, ceritain ini dia pasti keinget sama ketawa mukanya. Iya, tadi inget lagi. Dari Nur Fahira 2004 nih. Assalamualaikum Kak, semoga sehat selalu dan sukses. Semangat selalu buat kontennya, buat menghibur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya selalu juga. Kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor aku. Jadi berawal dari ada 2 sepupu 2 kali meninggal. Wah, Karena penyakit, tidak tahu namanya penyakit apa. Karena beberapa bulan sakit, akhirnya dipanggil oleh Allah. Dan setelah itu beberapa hari kemudian, entah itu jadi almarhum atau nggak jadi, ceritanya pas malam tuh lagi mau ke rumah tante. Nah, rumah tante itu deket dengan rumah almarhum, jadi harus lewatin rumahnya dulu. Pas malam itu jam 10-an lebih, kita mau nginep ke rumah tante. Masuklah di gang, rumah itu gelap, penerangannya juga kurang waktu itu. Pas masuk di gang, aku paling akhir jalannya, aku kunci doang pagar gang. Jadi gangnya oh gang pedal. kunci dong, Ganteng doang berarti. kata doang kunci pagar. Jadi gangnya tuh ada pagarnya gitu. Terus lihat, loh ini 2 saudaraku kok belum pada jalan. Aku tanyain kenapa nggak jalan, terus nunjukin gitu. Terus lihat nggak? Kita lihat bareng-bareng dengan posisi berbaris gitu. Nah, aku di posisinya udah paling depan. Lihat ada pocong yang berbaring gitu di kursi yang gerak-gerak kayak mau keluar dari kain kafan itu. Aduh deh, pocong lagi sih kamu pocong. 2 kali pocong dong. Keluar. Pocong gerak-gerak mau keluar dari kamar. Gak betah merenya, bahannya nggak bagus. Shit, so. Waktu gua jadi pocong emang kagak enak sih dibungkus boy. Kasian nih pengalaman kan agak golden memories. Aduh, dibungkus boy, erat ya erat. Terus dia mau keluar dari kain kafannya itu, tapi kain kafannya tuh bersih banget. Terus kayak keikat gitu atasnya dan di bawah kakinya. Gua habis itu larilah dengan posisi pagar kunci, terus kebukanya kebukanya lama banget. Ya itu bete sih, lagi dikunci pagarnya masalahnya. Ya kan? Panik. Astagfirullahaladzim. Sekarang mah kalau kayak gini ada yang ketawa juga serem ya. Di luar rumah soalnya tidak merasa safety gitu. Iya benar. Kaget lagi.
Dan ada sesuatu di diem aja sih. Tuh dia biasanya paling ngomong iya ya. Masuk angin dia. Pak mual sana. Enggak lah mau. Hati-hati. Hancur. Kan anak sampai bu. Jadi dia itu kain kafannya bersih banget, terus lari dengan posisi pagar yang udah kekunci. Terus kebukanya tuh lama banget dan pas mau masuk lagi doinya udah nggak ada, pocongnya maksudnya ya. Sampai merinding banget inget itu, entah itu siapapun, gak tahu siapa ya, masa siapa yang pakai baju pocong, kan nggak mungkin ya, nggak tahu karena di situ masih dalam suasana duka juga. Dan sama kata orang pas pemakaman itu dilihat almarhum tuh kayak ada darah gitu keluar dari mulutnya di kain kafannya juga. Serem banget sih ini. Kirim Al-Fatihah buat almarhum ini adalah sebagai pelajaran buat kita dan bukan mau menjelek-jelekan keluarga almarhum, karena almarhum itu juga orangnya baik. Itu pun sakit karena maaf memakai berbau yang haram. Astagfirullahaladzim! Apa itu? Hah? Itu di mana? Itu apa? Suara apa? Suara apa Pintu itu kayaknya. Zebrut gitu. Jadi pintunya harus diganti dulu. Enggak di atas itu pintu. Ah, di atas. Jadi sebenarnya pintu itu jelek. Ya di atas ada lantai lagi kok. Iya, tapi ada orang nih. Ada orang, Cipre. Beneran. Oh, bukan rumah sebelah. Langsung dari belakang. Jadi maksudnya 2 kali meninggal itu mungkin kayak kata ini aja kali ya, karena ngelihat kayak hidup lagi gitu. Mungkin ya kata apa, bukan kiasan apa ya, kayak seolah-olah gitu. Al-Fatihah aja terus. Kirim Al-Fatihah. Jadi mungkin bisa jadi pelajaran juga gitu untuk hati-hati pakai yang, jangan pakai yang aneh-aneh. Hah? Ya mungkin Kayak susu. gitu. Tuh dengar bunda, ada dati. Kenapa juga asam Banyak. Mungkin itu dulu yang bisa saya ceritakan. Mohon maaf bila ada ketypoan saat mengetik. Dan maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali sudah menceritakan Siapa? ceritanya ke Siapa namanya? sahabat kisah dari Nur Fahira 2004 Mei. Nur Fahira.